Kita menuju informasi berikutnya terlebih dahulu, Tribuners. Seorang warga Air Sebakul, Bengkulu bernama Agung Saputra menjadi korban pembegalan dan pembacokan. Peristiwa berdarah itu berlangsung di depan jalan masuk STQ, depan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Dharma Guna Bengkulu pada Selasa 16 Agustus 2022 pagi. Untuk informasi lengkapnya dan juga kronologi insiden ini akan dilaporkan rekan Romi Juniandra, reporter Tribun Bengkulu. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik Dea dan juga Tribuners, selamat sore. Dapat kami laporkan bahwa pada Selasa 16 Agustus 2022 pagi pukul 4 dini hari, seorang warga Kelurahan Air Sebakul, Kota Bengkulu menjadi korban pembegalan di depan Balai Mental Dharma Guna Kota Bengkulu ataupun di depan STQ Kota Bengkulu. Di tempat ini Tribuners memang dikenal sebagai tempat yang sepi dan juga tanpa penerangan. Untuk kronologisnya sendiri benar seperti yang diceritakan oleh paman korban Aziman kepada kami. Saat itu korban tengah pulang menuju rumahnya di kawasan Kelurahan Air Sebakul dari Kelurahan Pagadewa. Kemudian di lokasi korban dihentikan oleh seorang pria yang tak dikenal dan langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai korban. Kemudian pelaku langsung melakukan pembacokan. Akibat pembacokan ini, Tribuners, korban mendapatkan setidaknya 4 luka. Yang pertama luka di perut, kemudian 3 luka lainnya di daerah pinggul, daerah punggung dan juga 2 di daerah punggung. Kemudian setelah peristiwa ini, korban berusaha masih bisa untuk pulang ke rumahnya di kawasan Air Sebakul. Dan di rumah, Tribuners, korban menggedor pintu rumah dan dibuka oleh ibu korban, dan setelah itu korban diketahui pingsan. Melihat korban pulang dengan berlumuran darah, keluarga korban kemudian berusaha untuk membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan di rumah sakit korban mendapatkan total sebanyak 65 jahitan. 30 jahitan untuk luka di bagian pinggul, 30 jahitan lainnya untuk satu luka di bagian punggung, dan 5 jahitannya lagi untuk satu luka lagi di bagian punggung. Dan sejauh ini Tribuners, baik korban mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal atau tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pembegalan dan pembacokan terhadap dirinya. Dan saat ini korban sudah bisa pulang ke rumah namun memang masih dalam masa pemulihan. Sejauh ini pihak keluarga telah membuat laporan resmi terkait peristiwa ini ke pihak polisian. Dan Kasih-Humas Polres Bengkulu AKP Sugiharto mengatakan bahwa pihaknya sudah mulai memeriksa atau sudah mulai melakukan penyidikan dengan memeriksa beberapa saksi atas kasus ini sehingga nantinya pelaku dan juga motif dari pelaku dapat terungkap. Untuk diketahui Tribuners bahwa daerah yang menjadi lokasi pembegalan ini di Kota Bengkulu sendiri dikenal sebagai daerah yang sepi dan juga minim penerangan. Kemudian saksi-saksi lain seperti Satpam di Balai Mental mengatakan tidak mendengar ada kejadian apapun pada saat hari kejadian tersebut. Namun dia mengimbau masyarakat yang sekiranya membutuhkan bantuan untuk bisa mencari bantuan ke bagian pos atau pos keamanan di Balai Mental tersebut. Dari Bengkulu, demikian yang dapat kami laporkan. Dia kembali ke studio. Baik, Tribuners, rekan Romi juga sudah mendapatkan keterangan dari Kasih-Humas Polres Bengkulu AKP Sugiharto terkait kejadian ini. Selengkapnya kami tampilkan. Oke Pak, izin kemarin kan ada tindakan pencurian dan kekerasan atau pembegalan yang menimpa warga Air Sebakul ini Pak. Mungkin bisa diceritakan kronologis yang diceritakan oleh korban kepada aparat kepolisian Pak? Nah, terima kasih. Jadi menurut laporan ya, jadi untuk korban ataupun warga tersebut mau pulang ke rumah mengendarai sepeda motor. Kemudian di Air Sebakul tiba-tiba dihadang oleh pelaku dan dibacok ya dengan menggunakan sajam. Kemudian korban sempat pulang ke rumah dan akhirnya ke rumah sakit karena dalam keadaan berdarah dan pingsan. Sempat pingsan juga Pak? Betul. Pak, motornya itu dapat atau tidak Pak? Motornya enggak, karena melarikan diri. Karena langsung pulang ke rumahnya dia. Selanjutnya ini kan pihak keluarga korban sudah melapor secara resmi nih Pak. Mungkin tindakan dari kepolisian seperti apa nanti Pak? Nah, terima kasih. Jadi memang betul untuk korban sudah melapor ke
polsek yang terdekat, kemudian tindakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.